Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Faktur Rahman dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ChatGPT atau Artificial Intelligence. Pembahasan pertama adalah apa itu Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, adaptasi, dan pengambilan keputusan. AI bekerja dengan menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat prediksi atau mengambil tindakan tertentu. AI digunakan dalam membentuk aspek kehidupan seperti kendaraan otonom, sistem rekomendasi, asisten virtual, serta analisis data dalam bisnis. Yang kedua, peran AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada asisten virtual. AI dapat memahami perintah pengguna dan memberikan respon yang sesuai seperti menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, dan menjalankan tugas-tugas tertentu. 2. Pengenalan wajah. AI dapat mengidentifikasi dan mengautentikasi individu berdasarkan ciri-ciri wajah mereka. 3. Pencarian dan pemeriksaan bahasa alam. AI dapat memahami dan memproses pertanyaan penggunaan dengan akurasi yang tinggi. Yang keempat, kendaraan otonom. AI dapat mengidentifikasi objek di sekitarnya, memprediksi perilaku dengan pengguna jalan lainnya, dan mengambil keputusan yang aman dan efisien saat berkendara. 5. Pengelolaan kesehatan. AI dapat menganalisis data medis, mendiagnosis penyakit, dan meramalkan risiko kesehatan. Dengan merancang rencana perawatan yang personal bagi pasien. Yang ketiga, pengenalan ChatGPT. ChatGPT adalah salah satu aplikasi AI berbasis Natural Language Processing atau NLP yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Dikembangkan oleh OpenAI, ChatGPT adalah contoh AI generatif yang mampu menghasilkan konten teks kreatif dan inovatif. ChatGPT adalah model bahasa yang besar atau large language model yang dilatih untuk menggunakan teknik pembelajaran mendalam deep learning. Versi awal yang berbasis GPT-2 dan kemudian dikembangkan menjadi GPT 3.5 dan GPT 4 dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan. Cara kerja dasar, ChatGPT menggunakan algoritma NLP untuk memproses input teks, memprediksi pola, dan menghasilkan respons. Pelatihan model ini melibatkan miliaran data teks dari berbagai sumber untuk membentuk pola bahasa yang kompleks. Fitur utama ChatGPT. ChatGPT dirancang untuk meniru percakapan manusia sehingga interaksi terasa lebih alami dan intuitif sehingga bisa digunakan semua kalangan. Fitur utama ChatGPT dapat memahami konteks percakapan dan memberikan respon relevan yang mendalam yang biasanya dipergunakan di berbagai bidang, yaitu pendidikan, membantu pelajar untuk memahami konsep sulit, bisnis, membantu dalam otomatisasi tugas, seperti menjawab pertanyaan pelanggan, kreativitas, membantu dalam penulisan cerita, puisi, atau artikel. Selanjutnya, saya Zostia Dewi Afisana Putri akan menjelaskan yang keempat adalah keunggulan dan kekurangan. Keunggulan 1. Aksesibilitas tinggi karena tersedia secara online. 2. Respons cepat dan berbagai kebutuhan seperti penerjemah, penjelasan konsep, atau brainstorming ide. Yang ketiga, adaptasibilitas terhadap berbagai bahasa dan topik. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, potensi bias dalam respons karena data pelatihan yang digunakan. Yang kedua, tidak selalu memahami konteks penuh dari pertanyaan kompleks. Yang ketiga, rentan memberikan informasi yang salah jika data pelatihan tidak mencakup fakta terbaru. Selanjutnya adalah implementasi di dunia nyata. ChatGPT membantu siswa dalam menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan tambahan, dan membantu menyelesaikan tugas. Contoh penggunaan yang pertama, chatbot untuk layanan pelanggan di perusahaan e-commerce. Yang selanjutnya, asisten virtual untuk membangun tugas administrasi.
Yang selanjutnya, alat bantu untuk pembelajaran dan mengajar online. Yang keempat, pemasaran konten menggunakan ChatGPT untuk menyusun email. Yang kelima, menulis salinan web yang menarik. Yang keenam, menghasilkan IG, kerangka, atau bahkan draft lengkap untuk postingan blog. Selanjutnya, saya Dona Parisa Gabriela akan menjelaskan dampak dari ChatGPT. Yang pertama yaitu ada dampak positif, meningkatkan efisiensi kerja melalui otomatisasi tugas berulang, membantu orang dengan keterbatasan bahasa atau akses informasi, dan mendukung inovasi dalam berbagai industri. Lalu ada dampak negatif, yaitu potensi kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Lalu resiko penyebaran informasi palsu atau manipulasi data, dan masalah privasi data dan keamanan. Selanjutnya ada tantangan dan masa depan ChatGPT. ChatGPT menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu etika dalam penggunaannya. Misalnya, teknologi ini dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti penyebaran informasi palsu atau propaganda. Selain itu, regulasi yang mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab masih menjadi tantangan besar. Meski begitu, masa depan ChatGPT sangat menjanjikan. Pengembangan teknologi ini terus berlanjut, termasuk integrasi dengan perangkat lain seperti robot atau aplikasi khusus, serta peningkatan akurasi dan efisiensi melalui pembaruan model. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saya. ChatGPT adalah salah satu inovasi AI yang memiliki potensi besar untuk mendukung produktivitas dan juga kreativitas manusia. Namun, penting untuk memahami keterbatasan teknologi yang satu ini, termasuk dampak dari teknologi terhadap masyarakat dan juga industri. Dengan pendekatan yang tepat, ChatGPT dapat memberikan manfaat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan. Penggunaan ChatGPT sebaiknya dilakukan dengan bijak. Teknologi ini idealnya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pengetahuan manusia. Pengguna perlu memverifikasi informasi yang sudah didapatkan dari ChatGPT untuk menghindari penyebaran informasi yang salah. Edukasi kepada masyarakat penting tentang potensi risiko dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi AI juga sangatlah penting.